Mari saudara yang dikasihi Tuhan, kita menundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan, Engkau adalah Allah yang maha tahu. Engkau tahu apa yang kami cari di dunia ini. Dan Engkau tahu apa yang menjadi kerinduan-kerinduan kami di tahun 2023 ini. Dan Tuhan, kami bersyukur di dalam pengetahuan-Mu itu Engkau mengatur segala sesuatu sehingga roh kami boleh Engkau bawa pada minggu ini untuk datang beribadah kepada Tuhan. Dan di dalam rencana-Mu itu Engkau mengajak kami memasuki tahun yang baru seperti pujian yang kami baru saja nyanyikan kepadamu. Menjadi kerinduan kami untuk kami boleh menjadi murid Kristus. Kami memiliki hati seperti hati Tuhan. Kami hidup lebih suci. Kami hidup lebih mirip dengan Tuhan Yesus. Kami sadar Tuhan itu tidak dapat kami lakukan terpisah dari kebenaran firman Tuhan. Maka jikalau Tuhan telah menyediakan bagi kami firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus boleh menolong kami untuk kami memiliki pengertian dan kerinduan sehingga kami boleh berubah dalam pertolongan Allah Roh Kudus saja. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan menyambut akan berkat yang Kau sediakan dalam firman-Mu, karena kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom saudaraku, baik yang beribadah pada pekan ini di gedung gereja secara onsite maupun yang hadir secara online. Selamat tahun baru, kiranya kita bisa menyongsong di tahun yang baru ini dengan penuh sukacita dan pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, saya ingin memulai perenungan kita pada hari ini dengan sebuah kisah. Sebuah kisah yang terambil sebetulnya dari sebuah tempat yang berada di Belgia. Jadi saya kerap kali menggunakan dua kata ini. Ada bagian-bagian tertentu menyebutnya sebagai legenda, tetapi kalau saudara mau cari di dalam sejarah itu juga tercatat. Ya, jadi di dalam sejarah tercatat ada dua orang bangsawan atau dulu mungkin bisa dianggap sebagai raja-raja kecil gitu ya di daerah Belgia. Sang kakak bernama Reinoud III atau dalam bahasa Eropa sana disebutnya Reginald gitu ya. Tapi bahasa Indonesia saya nyebutnya Reinoud. Reinoud III yang dikenal sebagai kakak ini dia orang yang gak bisa menjaga berat badan. Ya, jadi artinya dia seringkali disebut atau dipanggil sebagai Crassus dalam bahasa Latin yang populer pada saat itu di Eropa, atau bahasa aslinya atau artinya itu gemuk ya. Nah, hingga suatu waktu adiknya yang bernama Edward itu melakukan sebuah revolusi ya, melakukan pemberontakan dan akhirnya menangkap Reinoud III ini dan memasukkannya di dalam sebuah penjara. Nah, penjara ini sebetulnya penjara rumah yang ada di sebuah kastil Nijenbeek. Nah, saya nggak tahu bacanya gimana ya. Tulisannya Nijenbeek gitu ya. Nijenbeek gitu ya, karena daerah Belgia dekat Belanda gitu. Nah, legenda mengatakan Edward itu berjanji kepada kakaknya Reinoud, nanti saya akan balikin semuanya. Tahtamu aku balikin, gelarmu aku balikin, segala kepunyaanmu aku akan balikin kalau kamu bisa keluar dari kamar yang telah dibuat secara khusus untuk dia. Nah saudara, bagi sebagian orang tentu gampang sekali mau keluar dari kamar ini tuh nggak susah ya. Kurang lebih ini kastilnya seperti ini dan ini pintu kamarnya. Jadi kita sebagai orang-orang yang sebagian besar kita mungkin sangat mudah sekali untuk keluar. Karena bahkan dikatakan itu pintunya nggak dikunci sama sekali oleh si Edward. Nah, tapi saudara, bagi Reinoud dia punya satu masalah yang besar. Oleh karena kamar tersebut dibuat dengan jendela dan pintu yang hanya bisa dia lewati kalau dia berhasil mengurangi berat badannya. Apes gitu ya. Nah, tapi saudara, Edward ini mengenal kakaknya. Maka setiap hari Edward itu terus membawa makanan yang enak-enak. Kasih babi guling, nggak ada babi guling di Bali ya. Makanan yang enak lah pokoknya sampai akhirnya Reinoud itu mengalami kegalauan. Dan apa yang kemudian terjadi saudara? Jadi rupanya meskipun akses untuk keluar itu begitu mudah terlihat. Reinoud justru didapati semakin hari semakin gemuk.
Banyak orang berkata, wah Edward kamu jahat sekali. Tetapi ia berkata, aku tidak melakukan kejahatan. Kakakku sebetulnya bukanlah seorang tahanan. Dia bisa keluar kapanpun kalau dia mau. Tetapi kemudian sejarah mencatat bahwa Reynald itu setidaknya berada di kamar tersebut selama 10 tahun. Hingga akhirnya dia keluar oleh karena Edward adiknya itu mati dalam sebuah peperangan. Dan akhirnya legenda mengatakan kamar tersebut harus dibongkar untuk bisa mengeluarkan Reynald dari kamar tersebut. Itu pun ternyata tidak butuh waktu setahun. Hanya dalam waktu beberapa bulan saja. Reynald kemudian mati oleh karena kesehatannya yang semakin memburuk, dan semakin memburuk. Saudara, dalam hidup ini ternyata seseorang bisa berada di dalam status yang merdeka. Tetapi realitanya ia masih tetap terpenjara. Seperti Reynald yang sebetulnya sudah diberikan kesempatan untuk keluar. Dia sudah menemukan jalan keluarnya. Tetapi ia memilih untuk tetap berada di dalam penjara yang akhirnya mengurung dirinya sendiri. Nah, saudara, ini sama seperti sebagian dari orang-orang Kristen. Yang seperti apa? Orang-orang Kristen yang meskipun telah mendapatkan status merdeka di dalam Tuhan Yesus. Tetapi di dalam realita kesehariannya masih enggan tuh meninggalkan penjara dosa. Masih suka tuh tinggal di dalam sana. Ada jalan keluar. Tetapi dia tetap suka berada di dalam penjara dosa. Dan saudara, mereka yang terus tinggal di dalam penjara dosa ini. Kesehatan rohaninya sudah pasti hari demi hari akan semakin memburuk. Saudara, tahun 2022 telah kita lewati bersama-sama. Anda dan saya paling tahu bagaimana kabar kesehatan rohani kita masing-masing. Saudara, kalau kita mau tanya, kita pikirkan begitu ya, secara lebih konkret. Tahu dari mana sih kita itu sebenarnya lagi gak baik-baik saja. Saya berbicara dengan rekan-rekan sahabat perjalanan rohani. Dan saya menemukan sesuatu kalau berkaca dari kisah Reynald itu sangat mirip sekali. Dan itu menunjukkan bahwa kita itu sedang tidak baik-baik saja. Saudara, kita sedang tidak baik-baik saja ketika kita sudah tidak bisa lagi mengendalikan diri kita. Kita nggak bisa mengendalikan diri kita. Segala sesuatu sedemikian rupa sampai akhirnya hidup itu berjalan autopilot. Berlewat begitu saja. Kita nggak tahu bahwa ternyata di dalam hidup ini kita punya tujuan hidup setelah kita dimerdekakan oleh Tuhan. Saya sangat suka sekali lagu yang tadi setelah pengakuan dosa, lagu ucapan syukur, lagu rahmat Tuhan Yesus yang indah. Begitu indah, begitu megah kita nyanyikan. Saya begitu terharu. Saya bukan berasal dari gereja Injili, saya dari gereja Pentakosta dan mendengar lagu himnal itu buat saya indah sekali kata-katanya. Tapi saudara, keindahan itu apakah kita respons juga dengan sikap yang tepat? Kita dimerdekakan. Kasih Tuhan lebih dalam dari samudera. Tapi apakah kita menikmati indahnya samudera yang Tuhan telah ciptakan? Seringkali kita lebih suka jauh berada di dalam kegelapan itu. Maka saudara, saya meyakini tahun 2023 gak ada seorang pun di antara kita yang bercita-cita saya mau bercita-cita tahun ini saya sakit secara jasmani. Gak ada. Dan itu artinya saya juga berharap kita punya kerinduan yang sama. Bahwa tahun 2023 ini secara rohani kita jangan mau sakit-sakitan lagi. Oleh karena itu kalau misalnya kita mungkin mulai dengan tahun yang baru dengan semangat yang baru ya. Kesehatan jasmani kita bisa atur sedemikian rupa dengan sesuatu yang kita kenal sebagai diet. Ya, maka kita juga perlu saudara melakukan yang namanya diet rohani. Saudara, saya tahu diet itu bukan soal gak boleh makan ini, gak boleh makan itu, ditawarin enggak aku gak boleh makan ini. Bukan soal gak boleh makannya. Diet itu soal bagaimana kita mengatur pola kehidupan, lifestyle kita. Jika demikian saudara, diet rohani itu adalah gaya hidup yang sebetulnya masuk dalam proses pengudusan. Dan namanya proses itu berarti sebuah perjalanan seperti tema kita minggu ini. Yaitu pengudusan sebagai perjalanan rohani. Nah saudara, jika demikian kita perlu menjawab yang paling pertama. Kalau pengudusan adalah perjalanan rohani.
perjalanannya menuju kemana? Itu yang harus kita jawab terlebih dahulu. Kalau kita mau menuju ke langit, kita nggak mungkin menggali lubang untuk menuju langit. Saudara nggak mungkin gali lubang terus dalam sampai tembus gitu ya. Bumi itu ditembusin, nggak akan tetap berada kita di langit itu nggak akan mencapainya. Nggak mungkin paculnya itu kita putar-putar bisa akhirnya melayang ke langit tembus ke bawah. Nggak mungkin. Kalau kita mau menjadikan langit sebagai tujuan kita, maka kita perlu dengan sengaja memandang ke langit dan dengan sengaja mempersiapkan segala sesuatu yang dapat membuat kita ke langit. Entah kita mungkin mempersiapkan balon udara gitu ya, terbang atau naik pesawat kita terbang ke langit. Itu sebabnya saudara ada sebuah kalimat yang sangat menarik dari seorang teolog bernama J.C. Ryle. Dia berkata bahwa sanctification atau pengudusan is a purposeful journey. Ada sebuah perjalanan yang memang disiapkan dengan kesengajaan demi kesengajaan. Kita nggak bisa hidup spontan aja deh, besok ikut aja deh. Aku mau dikuduskan tapi ya ikut aja deh. Nggak bisa saudara. Kita harus mempersiapkan dengan sebuah kesengajaan demi kesengajaan. Itu anugerah yang Tuhan berikan. Kemerdekaan itu untuk kita lakukan dengan kesengajaan mengejar akan kekudusan dari Tuhan. Oleh karena itu saudara, hari ini saya mau ngajak kita sama-sama sengaja. Sengaja apa? Sengaja buka Alkitab. Ya, yang punya Alkitab, ayo sengaja kita buka Alkitab kita ya. Kita buka firman Tuhan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-15 sampai 23. Roma 6 ayat 15 sampai 23. Saya akan membacakan bagi saudara-saudari sekalian. Jadi bagaimana? Apakah kita akan berbuat dosa karena kita tidak berada di bawah hukum Taurat tetapi di bawah kasih karunia? Sekali-kali tidak. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati. Baik dalam dosa yang memimpin kamu pada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu pada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu kamu memang hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Aku mengatakan hal ini secara manusia oleh karena kelemahan kamu. Sebab sama seperti kamu telah menyerahkan anggota-anggota tubuhmu menjadi hamba kecemaran dan kedurhakaan yang membawa kamu kepada kedurhakaan. Demikianlah hal kamu sekarang harus menyerahkan anggota-anggota tubuhmu jadi hamba kebenaran yang membawa kamu kepada pengudusan. Sebab waktu kamu hamba dosa, kamu bebas dari kebenaran. Dan buah apakah yang kamu petik daripadanya? Semuanya itu menyebabkan kamu merasa malu sekarang. Karena kesudahan semuanya itu ialah kematian. Tetapi sekarang setelah kamu dimerdekakan dari dosa dan setelah kamu jadi hamba Allah, kamu beroleh buah yang membawa kamu kepada pengudusan sebagai kesudahannya ialah hidup yang kekal. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Terima kasih saudara yang sudah mulai sengaja ya membuka firman Tuhan. Saudara, perjalanan pengudusan ini kita mulai dengan sebuah pertanyaan yang diajukan Paulus dalam ayat yang ke-15. Kurang lebih pertanyaannya kalau modern. Jadi boleh gak sih kita tuh buat dosa? Kan kita udah dimerdekakan. Boleh gak? Tetapi Paulus dengan tegas mengatakan sudah pasti jawabannya tidak. Tetapi sama seperti yang kita sempat bahas di awal tentang diet. Itu bukan soal gak makan ini dan gak makan itu. Karena kenapa? Kalau diet hanya soal gak makan ini, gak makan itu. Kita hanya menunda waktu. Nanti ketika kita udah gak tahan ya kita pasti akan makan juga. Maka saudara demikian pula dengan diet rohani. Pengudusan itu Paulus katakan bukan hanya soal tidak melakukan dosa ini dan tidak melakukan dosa itu. Sebab menahan diri dari melakukan dosa ini dan dosa itu. Itu hanya menunda waktu. Ketika nanti waktunya kita sudah mulai lepas kontrol dalam kehidupan kita. Kita akhirnya gak tahan dan kita jatuh di dalam dosa. Itu sebabnya dalam ayat 16 saudara. Paulus menyadarkan bahwa di balik semua tindakan itu. Kita perlu tahu. Bahwa sejatinya kita adalah setiap orang hamba akan sesuatu
atau seseorang. Saudara, kalau tuanmu adalah dosa, ia pasti akan memimpinmu ke dalam kematian. Tetapi jikalau Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, maka dia pasti akan memimpin kita dalam kebenaran. Dan inilah yang menjadi pengudusan kita, saudara. Seperti doa Tuhan Yesus dalam Yohanes 17. Dia berdoa kepada Bapa bagi murid-muridnya. Sanctify them in truth. Tuhan Bapa, kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Bukan yang lain. Dan tidak ada yang lain yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Maka saudara, kita gak mungkin berkata, saya mau hidup lebih kudus, tapi gak baca firman Tuhan. Gak mungkin, saudara. Kalau kita mau lebih kudus, kebenaran itulah yang menguduskan kita dalam kuasa Tuhan. Maka saudara, jelas bahwa perjalanan pengudusan kita di tahun ini, kembali ini bukan tentang saya mau hidup kudus, saya mau menjauhi ini, saya gak mau ini dan gak mau itu, bukan. Tetapi yang pertama-tama kita harus cek, segala hal yang kita lakukan itu, siapa yang pimpin hidup kita hari demi hari. Selanjutnya saudara, ayat 19, Paulus mengingatkan bahwa dalam perjalanan pengudusan ini, betapa kita adalah manusia-manusia yang lemah. Pola-pola berdosa yang kita punya di masa lalu membuat kita lemah di dalam kedagingan. Contohnya saudara, mungkin ada di antara kita yang bergumul dengan satu karakter yang mudah marah. Saya orangnya mudah marah, saudara. Dan kita pasti tahu, atau mungkin kita mungkin tahu bahwa pola-pola apa sih yang sebetulnya membuat kita itu menjadi mudah sekali marah. Kalau saya biasanya gampang marah kalau saya punya rencana, tapi ternyata rencananya tidak bisa berjalan seperti yang saya harapkan. Saya mengenal orang, mungkin orang yang saya punya kerinduan bisa mencapai ini dan itu, melakukan ini dan itu, tahu ini dan itu. Ternyata tidak bisa menjadi seperti itu. Ada hal-hal yang akhirnya membuat kita marah ketika sesuatu tidak berjalan seperti yang kita rencanakan. Dan saudara, pola yang berdosa ini membuat kita akhirnya punya kebiasaan, punya habit. Kalau ini terjadi kepada saya, maka biasanya begini. Ya, ini pola yang berdosa, saudara. Dan itu terus menerus di dalam hidup tanpa kita memikirkan, pengudusan itu menjadi sesuatu yang berpola di dalam kehidupan kita. Ini menjadi habit, saudara. Ini aja masih bagus ya, ada analisanya. Kalau ini terjadi, saya begini. Tetapi saudara, kalau udah jadi pola, borok-borok kita mikirin. Penyebabnya apa? Kok kenapa saya begini? Udah gak kepikiran, itu semua terjadi begitu saja. Dan inilah yang Paulus maksudkan, bahwa di dalam kelemahan, kita itu kemudian menyerahkan segala anggota tubuh kita menjadi hamba kecemaran. Berada di dalam habit, kebiasaan yang kemudian diserahkan kepada kecemaran. Kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya. Saudara, jadi bagaimana kita kemudian bisa alami pengudusan dalam perjalanan rohani kita? Ya, jangan sampai anggota tubuh kita itu terserap dengan segala hal yang berjalan di dalam dunia ini. Hari ini lagi sibuk semua orang main lato-lato. Tak, tok, tak, tok, tak, tok, tak, tok, tak, tok. Pagi, tak, tok, tak, tok, tak. Siang, tak, tok, tak. Hamba kecemaran gak ya itu ya? Kalau seumur hidup, sepanjang hari habis buat main lato-lato sih hamba kecemaran ya. Habis waktu buat yang lain lato-lato. Nah saudara, bagaimana kita bisa mengalami pengudusan dalam perjalanan rohani kita? Saudara, seiring tadi kita yang pertama sudah membahas. Poin pertama adalah menjadikan Yesus Kristus sebagai Tuan di dalam perjalanan ini. Maka ketika kita menjadikan Kristus sebagai Tuan, ayat 19 juga mengatakan pentingnya bahwa kita turut menyerahkan anggota-anggota tubuh kita untuk menjadi hamba kebenaran. Dan disitulah akan membawa kita kepada pengudusan demi pengudusan. Saudara, kalau ini gak penting bagi Paulus, gak mungkin akan dicatat. Paulus memandang bahwa anggota-anggota tubuhmu itu loh penting sekali untuk menjadi hamba kebenaran. Apa saja anggota tubuh kita? Ya mata kita, telinga kita, mulut kita, tangan kita, kaki kita, seluruh yang ada pada tubuh kita. Kita serahkan kepada Tuhan, kita doakan.
Kita sentuh kalau perlu di dalam doa kita. Tuhan, tolong aku mau menyerahkan mataku untuk menjadi hamba kebenaran. Yang melihat hal-hal yang kudus dan yang berkenan kepadamu. Aku mau menutup mataku untuk melihat hal-hal yang cemar. Aku mau memiliki mata seperti Engkau memandang jiwa-jiwa. Tuhan tolong, aku mau menyerahkan tanganku untuk menjadi hamba kebenaran. Untuk mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang Engkau telah percayakan bagi kedua tanganku ini. Aku menolak untuk terjebak kepada hal-hal yang menyia-nyiakan waktu. Yang aku sadari betapa terbatasnya waktu yang aku miliki. Saudara, satu persatu kau doakan. Engkau akan melihat betapa kuasa doa itu akan mengubah bagaimana kita memanfaatkan anggota tubuh kita. Jika kita mulai bersama dengan Tuhan. Itu sebabnya saudara Matius 5 ayat 29-30 Tuhan Yesus pun pernah berkata. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah. Karena lebih baik kamu jika satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Dan jika tanganmu yang kanan menyesatkan engkau, penggal dan buanglah. Karena lebih baik bagimu jika ada satu dari anggota tubuhmu binasa daripada tubuhmu dengan utuh masuk neraka. Saudara, ada nggak yang kemudian murid Tuhan Yesus yang dijumpai oleh Tuhan Yesus matanya dicongkel, yang matanya tangannya dipotong, dibuang? Gak ada. Bukan seperti itu konteksnya. Tetapi cungkil, penggal dan buang itu sama artinya dengan memisahkan untuk menguduskan. Saudara, betapa penting dan betapa berbahayanya kalau anggota tubuh kita itu tidak kita serahkan kepada Tuhan. Kalau enggak menjadi hamba kebenaran, pasti akan menjadi hamba kecemaran. Maka saudara, agar tidak lagi anggota tubuh kita ini menjadi seperti yang ayat 20 katakan. Ketika dalam kesia-siaan itu hanya akan menghasilkan buah yang membuat kita merasa malu. Kita perlu mengingat satu hal. Kalau sampai hari ini saudara, ada di antara saudara yang ketemu saling berjumpa dengan rekan-rekan di gereja. Kemudian saudara merasa malu karena kurang rohani. Saudara, itu berarti saudara masih bisa mendengar suara Tuhan. Kita harus bersyukur. Tuhan masih memberikan kesadaran. Ya, Tuhan, aku masih kurang. Aku masih perlu belajar lagi. Saudara harus bersyukur. Tetapi jangan berhenti hanya di bersyukur saja. Saudara, saya mengajak kita untuk jawab ya. Ya kepada Tuhan. Ya Tuhan, saya mau menyerahkan anggota tubuh ini untuk menjadi hamba kebenaran yang digunakan untuk menghasilkan buah pengudusan. Sehingga saya bisa melihat bahwa hidup saya yang pernah rusak ini, ternyata jika diserahkan kepada Tuhan, Tuhan bisa pakai untuk melakukan pekerjaan yang benar. Pekerjaan yang mulia. Saudara, saya ingin menutup renungan kita hari ini dengan satu hal. Yang pada akhirnya menjadi inti dari proses pengudusan ini. Saudara, saya percaya bahwa kita menyadari bahwa satu-satunya yang kudus hanyalah Tuhan. Tidak ada di luar Tuhan yang kudus. Maka kita tidak dapat masuk dalam proses pengudusan tanpa melibatkan Tuhan. Tetapi saudara, tidak sedikit orang yang kemudian terjebak dengan sebuah tuntutan. Aku harus menjadi serupa Kristus. Saudara, mereka kemudian berkata, mana mungkin bisa. Dia kan Allah, aku kan cuma manusia. Saudara, betul. Kita tidak akan mungkin bisa menjadi serupa Kristus jika kita hanya membandingkan diri kita dan Kristus. Apa yang belum sama antara saya dengan Tuhan Yesus, ya udah kita coba sama-samain ya. Tapi ada satu perkara yang besar, bahwa dia tidak mau melepaskan dirinya, dia tetap mau menjadi dirinya sendiri dan gak mau sepenuhnya mengambil rupa di dalam Kristus. Saudara, hal tersebut hanya akan menunggu waktu. Kita akan capek berusaha, kok gak bisa-bisa, selalu gagal, jatuh lagi. Kita akan ngalamin kerapuhan dalam setiap kegagalan-kegagalan yang ada.
Tetapi saudara pujilah Tuhan. Karena di dalam ayat 23 ini terkandung kabar baik bagi saudara dan saya. Sebab proses pengudusan yang terus terjadi sampai nanti kita mendapatkan dalam ayat 23 disebut upah hidup yang kekal. Itu terjadi di dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Serupa Kristus tidak pernah lepas dari anugerah Kristus yang mau tinggal di dalam kita. Dan di dalam kita dia mengerjakan karya pengudusan itu. Saudara, itu sebabnya Yohanes 17 ayat 19 tadi saya sempat mengutipnya bagaimana Tuhan Yesus mendoakan untuk menguduskan murid-muridnya di dalam kebenaran. Ayat 19, Tuhan Yesus sendiri berkata, aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Saudara, Anda tidak sedang berjuang untuk menjadi benar dan kudus dengan kekuatan sendiri. Itu hanya mampu kita lakukan ketika Tuhan Yesus ada di dalam kita. Roma 6 ayat 4 sampai 5, satu perikop yang sebelumnya dari perikop utama kita, memberikan uraian yang begitu indah. Kesatuan itu digambarkan kita telah dikuburkan dan dibangkitkan bersama-sama dengan Dia, sehingga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya atas dosa, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Pengudusan itu terjadi ketika kita kemudian menyerahkan diri kita berada dalam sebuah union, kesatuan dengan Kristus. Saudara, saya menemukan satu fakta artikel yang sangat lucu ketika saya merenungkan anak saya yang masih kecil. Saya baca kalau misalnya anak itu biasanya memanggil papa dulu atau mama dulu. Ya, ini ada sebuah artikel yang ngomong kayak gitu ya. Kalau anak perempuan itu katanya manggilnya papa dulu gitu. Kenapa? Karena ini berusaha menghibur istri saya sih gitu ya ceritanya jadi artikel. Karena si anak perempuan ini masih mengidentifikasikan dirinya dengan ibunya itu sebagai kesatuan. Jadi dia tidak memandang ibunya berbeda dengan dia. Dia memandang sebagai kesatuan. Makanya orang pertama yang dia panggil papa. Semoga ya anak saya belum manggil ya, nanti saya kasih tahu kalau udah manggil ya. Tetapi katanya begitu. Ya saya membayangkan, wah indah sekali. Kesatuan di mana kita sudah merasa tidak berbeda karena kita berada di dalam Tuhan. Itu union with Christ, kesatuan dengan Kristus. Pengudusan kita udah harus kita tinggalin lah mindset, harus berusaha ini, harus berusaha. Itu pasti akan kita lakukan, tetapi yang terutama karena kita masuk menjadi satu dengan Kristus. Yohanes 15 ayat 4 sampai 5 mengatakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu, maka kamu akan berbuah. Kalau kamu gak tinggal dalam aku, kamu gak bisa berbuat apa-apa. Gak mungkin kamu akan berbuah. Maka tinggallah di dalam aku. Saudara, jika demikian bagaimana kita bisa secara konkret tinggal di dalam Tuhan Yesus Kristus dan alami proses pengudusan yang ia kerjakan dalam diri kita. Saudara, tinggallah dalam tubuh Kristus. Saya percaya bulan Januari 2023 ini diberkati oleh Tuhan. Karena Tuhan mengajak kita dan memberikan kita sarana anugerah untuk kita masuk diundang masuk dalam kelompok kecil. Kelompok kecil adalah sarana anugerah yang Tuhan sediakan bagi pengudusan Anda dan saya. Saudara, saya terus terang selalu berdebar-debar. Ketika dalam kelompok kecil saya itu mendengar gimana Tuhan itu bekerja dalam setiap anggota-anggota kelompok. Membuka pikiran saya. Aspek-aspek yang saya gak pernah alami dan dialami oleh anggota yang lain. Dan melihat Tuhan bisa bekerja sedemikian rupa. Ada yang menyelamatkan dari maut. Ada yang memberikan hati yang tekun dalam kesederhanaan. Saudara, kelompok kecil bukan tempat bagi orang yang kurang kerjaan. Sehingga yang sudah banyak kerjaan gak perlu lagi kelompok kecil.
Kelompok kecil adalah uluran tangan Tuhan yang mengundang kita untuk masuk di dalam Dia. Sehingga di dalamnya saya percaya, seperti Roma 6 ini, mengajak kita bersama dalam persekutuan. Kita sengaja saling melatih tubuh kita, mata dan pandangan kita, telinga dan apa yang menjadi dengar-dengaran kita, mulut dan kata-kata kita, setiap perbuatan tangan dan langkah kaki kita, bersama dengan rekan seperjalanan, untuk tidak hanya kemudian mirip-miripin, tetapi untuk menjadi satu dengan Tuhan. Saudara, salah satu pujian ketika saya berada di dalam lingkungan institusi gereja Injili dan STT Injili, satu lagu yang saya pertama kali kenal dan saya cintai sampai hari ini. Lagu itu berbunyi seperti ini. Pakai hidupku ini, seluruh roh dan jiwaku. Pakai tanganku ini, hatiku digerakkan kasih-Mu. Pakai kakiku ini, tiap langkah ikut-Mu. Pakai suaraku ini, selamanya memuji Kristus Tuhan. Pakai mulutku ini, memberitakan Injil-Mu. Pakai hartaku ini, seluruhnya bagimu ku rela. Pakai kasihku ini, ku sembahkan padamu. Pakai diriku ini, selamanya bagimu ku sembahkan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami berdoa. Kami percaya bahwa Engkau Allah yang mengerti setiap pergumulan kami. Hal dan area-area yang kami tahu Tuhan mau untuk kami alami pengudusan daripada Tuhan. Jikalau itu meliputi segala anggota tubuh kami serahkan kepadamu Tuhan. Untuk kami beroleh kuasa, untuk melepaskan dari segala ikatan yang menjadikan kami hamba kecemaran. Untuk menerima akan uluran tangan-Mu, dikeluarkan dan menjadi hamba kebenaran. Pakailah mata kami, telinga kami, mulut kami, tangan, kaki, dan seluruh yang ada pada diri kami. Untuk menjadi hamba kebenaran yang masuk dalam proses pengudusan. Sehingga hidup kami ini menjadi satu dengan Kristus. Di mana melaluinya kami dapat menceritakan kemuliaan Tuhan. Melalui segala perkara yang kami lakukan, yang kami saksikan, yang kami perkatakan. Menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan, terima kasih untuk kesempatan baru di tahun yang baru Engkau berikan kepada kami. Kami mau hidup di dalam rencana-Mu. Kami mau hidup bergantung di dalam kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kiranya Tuhan menolong kita sekalian.